Halo kawan Demi Masa, kembali lagi bersama Demi Masa. Pada kesempatan kali ini, Demi Masa akan membahas tentang sebuah kitab yang menyebutkan bahwasanya bangsa Jawa sebagai keturunan Nabi Ibrahim. Benarkah demikian? Tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita simak ceritanya. Keberagaman budaya menjadikan Indonesia kaya dengan cerita rakyat, legenda, ataupun sejarah. Setiap daerah memiliki cerita atau mitologi yang beragam dengan pesan moral yang diwariskan secara turun-temurun. Di dalam mitologi Jawa diceritakan bahwa salah satu leluhur bangsa Jawa adalah Batara Brahma atau Sri Maharaja Sunda yang bermukim di Gunung Mahera. Selain itu, nama Batara Brahma juga terdapat dalam silsilah Baba Tanah Jawi. Di dalam silsilah tersebut bermula dari Nabi Adam alaihissalam yang berputra Nabi Syed. Kemudian Nabi Syed menurunkan Sang Hyang Nurcahya yang menurunkan Sang Hyang Nurrasa. Dari Sang Hyang Nurrasa kemudian menurunkan Sang Hyang Wenang yang menurunkan Sang Hyang Tunggal. Dan Sang Hyang Tunggal kemudian menurunkan Batara Guru yang menurunkan Batara Brahma. Berdasarkan pemahaman kuno dari naskah-naskah Jawa, Batara Brahma merupakan leluhur dari raja-raja di tanah Jawa. Di dalam kitab Al-Kamil fi Al-Tarik, tulisan Ibnu Athir menyatakan bahwa Bani Jawa yang di dalamnya termasuk bangsa Jawa, Sunda, Melayu, Sumatera, Bugis, dan lain sebagainya adalah keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Bani Jawi berasal dari dua suku kata, yaitu Bani yang berarti kaum atau kelompok, dan Jawi atau Ciwi yang berasal dari dua suku kata, yakni Ji artinya satu, Wi artinya Widi atau Tuhan. Maka makna dari Bani Jawi adalah kaum yang meyakini adanya satu Tuhan. Bani Jawi sebagai keturunan Nabi Ibrahim semakin nyata. Ketika baru-baru ini penelitian dari seorang profesor dari Universitas Kebangsaan Malaysia diperoleh data bahwa di dalam DNA Melayu terdapat 27% varian Mediterranean yang merupakan DNA bangsa-bangsa Eurosematik. Varian Mediterranean sendiri terdapat juga di DNA keturunan Nabi Ibrahim yang lain, seperti bangsa Arab dan Bani Israel. Sekilas dari beberapa pernyataan tersebut sepertinya terdapat perbedaan yang sangat mendasar. Akan tetapi setelah melalui penelusuran yang mendalam diperoleh fakta bahwa Brahma yang terdapat di dalam mitologi Jawa identik dengan Nabi Ibrahim. Mitos atau legenda terkadang merupakan peristiwa sejarah. Akan tetapi peristiwa tersebut menjadi kabur ketika kejadiannya dilebih-lebihkan dari kenyataan yang ada. Mitos Brahma sebagai leluhur di Nusantara boleh jadi merupakan peristiwa sejarah, yakni mengenal kedatangan Nabi Ibrahim untuk berdakwah, yang dimana beliau kemudian beristri Siti Kanturo atau Kentura yang kelak akan menjadi leluhur Bani Jawi. Kelak kita pahami bersama bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam berasal dari bangsa Iberia. Kata Iberia sendiri berasal dari huruf hijaiyah, ain, ba, ro, atau abara yang berarti menyeberang. Nama Ibrahim sendiri berasal dari huruf alif, ba, ro, ha, dan juga ya dan mim merupakan asal dari kata Brahma yang tersusun dari huruf hijaiyah, ba, ro, ha, dan juga mim. Berikut beberapa fakta yang menunjukkan bahwa Brahma yang terdapat di dalam mitologi Jawa adalah Nabi Ibrahim. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam pernah dibakar oleh Raja Namrud, namun api tersebut tidak membakarnya. Sementara di dalam mitologi Jawa, Batara Brahma disebut juga Sang Hyang Brahma. Brahma berarti api. Nabi Ibrahim memiliki istri bernama Sarah, sementara Brahma juga memiliki pasangan yang bernama Saraswati. Dikisahkan pula bahwa Nabi Ibrahim hampir mengorbankan anak sulungnya yang bernama Ismail. Sementara itu, Brahma terhadap anak sulungnya, yaitu yang bernama Atarva. Selain dari beberapa hal yang tadi, di dalam mitologi Jawa, Brahma adalah perlambangan monoteisme, yaitu keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Sementara Nabi Ibrahim adalah Rasul yang mengajarkan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajaran monoteisme di dalam kitab Weda pada mulanya berasal dari Brahma. Jadi, makna awal dari Brahma bukanlah pencipta, melainkan pembawa ajaran dari Yang Maha Pencipta. Nabi Ibrahim mendirikan Baitullah di Mekah, sementara Brahma membangun rumah Tuhan agar Tuhan diingat di sana. Bahkan secara rinci, kitab Weda menceritakan mengenai bangunan tersebut. Tempat kediaman malaikat ini mempunyai 8 putaran dan 9 pintu. Atharva Veda 10.22.231. Kitab Veda sebenarnya memberikan kebenaran tentang Ka'bah yang didirikan oleh Nabi Ibrahim. Makna 8 putaran adalah 8 garis alam yang mengelilingi wilayah Mekah. Di antara perbukitan yaitu Jabal Khalid, Jabal Kaikan, Jabal Hindi, Jabal Ala, Jabal Gada, Jabal Hadida, Jabal Abi Kabes, dan Jabal Umar. Sementara 9 pintu bermakna bab Ibrahim, bab Al-Fida, bab Al-Safa, bab Ali, bab Abbas, bab Al-Nabi, bab Al-Salam, bab Al-Ziyarat, dan bab Al-Haram. Peninggalan Nabi Ibrahim sebagai jejak pembawa ajaran monoteisme masih dapat terlihat dalam keyakinan suku Jawa yang merupakan suku terbesar dari Bani Jawi. Suku Jawa sudah sejak dahulu menganut monoteisme seperti keyakinan adanya Sang Hyang Widi. Selain suku Jawa, pemahaman monoteisme terdapat di dalam masyarakat Sunda kuno. Hal tersebut bisa dijumpai pada keyakinan dari Sunda Wiwitan. Mereka meyakini adanya Allah yang Maha Kuasa yang dilambangkan dengan ucapan bahasa Nungersaken atau Sang Hyang Keresa. Dengan demikian, adalah sangat wajar jika kemudian masyarakat Bani Jawi, khususnya masyarakat Jawa, menerima Islam sebagai keyakinannya. Karena pada hakikatnya Islam adalah penyempurna dari ajaran monoteisme atau tauhid yang dibawa oleh leluhurnya yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Demikianlah kisah kitab yang menyebutkan bahwasanya bangsa Jawa sebagai keturunan Nabi Ibrahim alaihi salam. Bagaimana menurut Kamra Demi Masa? Jika Kamra Demi Masa memiliki pendapatnya tersendiri, tulis saja di kolom komentar. Sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya.